Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Audi Alirapsinyani Rambe, NPM 2108260147. Di sini saya akan mempresentasikan mindmap saya dengan tugas yang berjudul Tenosinovitis suppuratif. Nah, saya akan memulainya dari definisi dan klasifikasi. Eh, Tenosinovitis Tenosinovitis suppuratif adalah infeksi bakteri pada selubung tendon yang menyebabkan peradangan dan membentuk pus atau nanah di dalam selubung tersebut. Nah, klasifikasinya tenosinovitis didapat didasarkan pada lokasi infeksi, seperti pada tendon jari tangan, pergelangan tangan, atau tendon lainnya. Baik, kemudian saya akan melanjutkannya ke etiologi dan faktor risiko. Etiologinya, tenosinovitis suppuratif ini biasanya infeksi bakteri, terutama Staphylococcus aureus dan Streptococcus. Kemudian juga trauma langsung, luka tusuk, gigitan hewan, atau prosedur bedah pada tendon. Nah, kemudian faktor resikonya dari tenosinovitis suppuratif ini, diabetes mellitus, kondisi imunosupresi, misalnya HIV atau AIDS, dan juga penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Kemudian ada juga penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis, trauma atau cedera pada area tendon. Kemudian ada juga gejala klinis. Gejala klinisnya nyeri intens pada area yang terinfeksi. Kemudian pembengkakan dan kemerahan di sekitar tendon, peningkatan suhu lokal pada area yang terinfeksi, demam dan gejala sistemik lainnya. Kemudian ada juga gejala klinis lainnya itu seperti penurunan fungsi dan kesulitan dalam menggerakkan bagian tubuh yang terkena. Nah, saya akan melanjutkannya ke patofisiologinya. Patofisiologinya itu infeksi bakteri pada selubung tendon menyebabkan reaksi inflamasi yang kuat, menghasilkan eksudat purulen, tekanan dari nanah yang terkumpul di dalam selubung tendon menyebabkan nyeri dan pembengkakan, serta dapat mengganggu fungsi tendon tersebut. Kemudian saya melanjutkannya ke cara mendiagnosisnya. Yang pertama itu ada anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pertama, diidentifikasi dulu gejala dan riwayat trauma atau luka pada tendon. Kemudian, kultur bakteri. Mengambil sampel cairan dari selubung tendon untuk identifikasi patogen. Kemudian, pemeriksaan darah menunjukkan tanda-tanda infeksi sistemik seperti leukositosis. Kemudian imagingnya itu ada ultrasonografi atau MRI untuk visualisasi selubung tendon dan penilaian adanya cairan ataupun abses. Nah, diagnosis banding dari tenosinovitis suppuratif ini, yang pertama itu ada yang paling mendekati tenosinovitis dequervain. Kemudian ada juga tenosinovitis non-infeksi, misalnya akibat overuse. Itulah yang saya sebut tadi, tenosinovitis dequervain. Artritis septik, kemudian selulitis, bursitis septik. Kemudian ada juga pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan itu laboratorium seperti kultur darah, hitung darah lengkap, ultrasonografi atau MRI untuk mengidentifikasi akumulasi cairan atau nanah dalam selubung tendon. Kemudian tata laksana farmakologi dan non farmakologinya itu, kalau farmakologinya antibiotik spektrum, misalnya ceftriaxone atau vancomycin berdasarkan hasil kultur dan sensitivitas bakteri. Makanya penting untuk melakukan kultur terlebih dahulu agar menentukan farmakologi mana yang tepat. Kemudian bisa juga diberikan analgesik dan antiinflamasi untuk mengurangi nyeri dan peradangan. Nah, antibiotik yang biasa diberikan untuk tenosinovitis suppuratif ini biasanya diberikan ceftriaxone. Kemudian tata laksana non farmakologinya itu ada yang pertama itu drainase bedah untuk mengeluarkan pus dari selubung tendon. Nah, yang kedua itu imobilisasi area yang terinfeksi untuk mengurangi pergerakan dan memungkinkannya penyembuhan. Kemudian terapi fisik setelah fase akut untuk memulihkan fungsi tendon dan mengurangi kekakuan. Nah, komplikasi dari tenosinovitis suppuratif ini penyebaran infeksi ke struktur lain, misalnya seperti tulang atau sendi. Kemudian di lain
kasus ada juga pembentukan abses. Kemudian kehilangan fungsi tendon secara permanen jika tidak ditangani dengan baik. Kemudian ada juga sepsis jika infeksi menyebar secara sistemik. Nah, yang terakhir itu prognosisnya. Dengan penanganan yang tepat, prognosis tenosynovitis suppuratif ini umumnya baik. Namun, prognosis dapat menjadi buruk jika terjadi komplikasi atau jika diagnosis dan pengobatan terlambat dilakukan. Makanya harus kalau misalkan terkena sinovitis harus segera ke dokter. Nah, referensi yang saya gunakan ini referensi yang saya gunakan. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.